Halo sahabat ajarin, hari ini saya akan membahas soal-soal bahasa Indonesia, materi teks pengetahuan wacana pemahaman umum. Oke, kita langsung ke soalnya. Nomor 1. Bacalah paragraf berikut ini dengan seksama. Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Baik pria maupun wanita, hendaknya selalu meningkatkan rasa tanggung jawab mereka terhadap kesejahteraan bersama. Kader-kader wanita ini diharapkan juga peduli terhadap kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Banyak kaum wanita yang dipaksa bekerja karena suami mereka terkena PHK. Untuk itu, pemerintah perlu memperhatikan nasib kaum wanita yang suami mereka terkena PHK. Ide pokok paragraf di atas adalah A. Peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan secara bersama antara pria dan wanita. B. Kesejahteraan keluarga korban PHK menjadi tanggung jawab pemerintah. C. Kader-kader wanita diharapkan juga peduli terhadap kesejahteraan masyarakat pada umumnya. D. Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. E. Demi kesejahteraan keluarga, kaum wanita yang suami mereka di PHK terpaksa bekerja. Mari kita bahas pembahasannya sebagai berikut. Ide pokok adalah pokok persoalan yang menjadi inti pembicaraan atau pembahasan sebuah paragraf atau bacaan. Jadi jelas tiap paragraf itu hanya memiliki satu ide pokok. Ide pokok suatu paragraf biasanya di awal dinamakan paragraf deduktif yang ditandai dengan penjelasan di kalimat kedua. Di akhir paragraf dinamakan paragraf induktif, biasanya ditandai dengan kata jadi, oleh karena itu, dengan demikian. Ide pokok paragraf tersebut adalah jawabannya ada di D. Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Nomor 2. Bacalah paragraf berikut ini dengan seksama. Para peneliti mengemukakan bahwa area otak untuk bernyanyi berbeda dengan area otak untuk berbicara. Mereka menyajikan temuan mereka tersebut pada pertemuan American Association for the Assessment of Science di San Diego. Jika pusat bicara seseorang rusak oleh stroke, ia dapat belajar menggunakan pusat bernyanyinya. Dalam uji coba klinis, para peneliti menunjukkan cara otak merespons terapi intonasi melodi. Gottfried Schlaut, profesor neurologi Bert Israel Deaconess Medical Center dan Harvard Medical School di Boston, Amerika Serikat, memimpin uji coba tersebut. Penelitian itu menemukan bahwa pasien stroke dengan kerusakan otak membuat pasien tidak bisa bicara, tetapi bisa bernyanyi. Kalimat utama paragraf di atas adalah A. Kalimat 1, B. Kalimat 3, C. Kalimat 4, D. Kalimat 5, E. Kalimat 6. Pembahasannya, kalimat utama merupakan kalimat yang dijadikan inti dari sebuah paragraf. Kalimat utama biasanya diperjelas atau diperkuat atau diberi contoh oleh kalimat-kalimat lainnya. Kalimat utama bisa di awal atau di akhir. Pada umumnya,
Kalimat utama terletak di awal kalimat. Ciri kalimat utama adalah kalimat yang umum, kemudian dijelaskan oleh kalimat yang lain. Kalimat utama paragraf tersebut terletak pada kalimat pertama. Jawabannya 1. Jawabannya A, kalimat 1. Bacalah paragraf berikut dengan seksama. Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar. Istilah inflasi juga berarti peningkatan persediaan uang yang menyebabkan kenaikan harga. Inflasi terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling memengaruhi. Agar menjadi paragraf yang baik, kalimat penutup yang sesuai adalah A. Dengan demikian, ada dua cara untuk mengukur tingkat inflasi, yaitu CPI dan GDP deflator. B. Akibatnya, untuk mengukur tingkat inflasi diperlukan dua cara, yaitu CPI dan GDP deflator. C. Jadi, ada dua cara untuk mengukur tingkat inflasi, yaitu CPI dan GDP deflator. D. Dalam hal ini, ada dua cara untuk mengukur tingkat inflasi, yaitu CPI dan GDP deflator. E. Oleh karena itu, ada dua cara untuk mengukur tingkat inflasi, yaitu CPI dan GDP deflator. Pembahasannya, kalimat penutup adalah kalimat yang digunakan untuk menutup suatu paragraf. Kalimat penutup biasanya berisi penegasan ulang atas kalimat-kalimat di atasnya. Kalimat penutup yang paling sesuai adalah D. Dalam hal ini, ada dua cara untuk mengukur tingkat inflasi, yaitu CPI dan GDP deflator. Nomor 4. Belajar di luar negeri tidak harus selalu ke perguruan tinggi di Amerika Serikat atau ke negara-negara di Eropa, karena kualitas perguruan tinggi tidak ditentukan oleh lokasi, tetapi oleh academic performance. Perbaikan ejaan di atas yang tepat adalah, kita langsung saja ke pembahasannya. Perbaikan ejaan tersebut yang tepat adalah 1. Penulisan perguruan tinggi seharusnya perguruan tinggi dengan huruf kecil karena tidak diikuti oleh nama. Kedua, tidak perlu menggunakan tanda koma sebelum kata atau, karena konjungsi atau tidak memerlukan kata tanda koma di depannya. Ketiga, penulisan academic performance seharusnya academic performance dengan tulisan miring karena istilah bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Maka jawabannya adalah B. Nomor 5. Pertumbuhan penggunaan internet yang pesat sekali di Indonesia telah diakui membawa pengaruh positif dalam berbagai macam hal. Namun, masih banyak yang terlupakan. Di sisi lain, internet juga berpotensi memberi dampak buruk, khususnya kepada golongan usia anak-anak dan remaja, menjadi golongan yang rentan terhadap praktik kejahatan cyber, seperti pencabulan. Paragraf di atas dapat diperbaiki dengan cara berikut, kecuali A. Kata diakui dan macam dihilangkan. B. Tanda koma sebelum kata seperti dihilangkan. C. Tanda titik diletakkan setelah kata terlupakan. D. Kata namun diganti akan tetapi. E. Kata kepada dihilangkan. Pembahasannya, paragraf tersebut dapat diperbaiki dengan cara-cara sebagai berikut. Kata diakui dan macam dihilangkan.
B. Tanda koma sebelum kata seperti dihilangkan. Kemudian tanda titik diletakkan setelah kata terlupakan. Kemudian jawabannya adalah E. Kata kepada dihilangkan yang merupakan pengecualian. Jawabannya E. Nomor 6. Profesor Dr. Muhammad Nuh, Menteri Pendidikan Nasional mengatakan, hasil ujian nasional tahun ini belum dapat digunakan sebagai penentu penerimaan mahasiswa baru melalui SNMPTN. Kalimat tidak efektif di atas diperbaiki dengan cara berikut kecuali A. Huruf R pada singkatan DR dituliskan dengan huruf kecil. B. Kata bahwa ditambahkan setelah kata mengatakan. C. Koma setelah kata mengatakan dihilangkan. D. Kata ujian nasional ditulis ujian nasional dengan huruf kecil semua. E. Koma setelah kata Nuh dihilangkan. Pembahasannya, kalimat efektif adalah kalimat yang menggunakan tata bahasa dan EYD yang tepat. Ciri kalimat efektif yang pertama, terdapat subjek dan predikat. Kedua, kata-katanya baku. Ketiga, hemat kata. Keempat, sesuai EYD. Dan kelima, logis. Kalimat efektif tersebut dapat diperbaiki dengan cara berikut. Kecuali, jawabannya E. Koma setelah kata Nuh dihilangkan. Teks 1, tes pengetahuan wacana pemahaman umum. Bacaan berikut untuk menjawab soal nomor 7 sampai nomor 12. Kemandirian KPUD ternyata tidak membawa kepastian, keterpercayaan publik, dan jaminan akan kelancaran proses pilkada. Dalam proses tersebut, keandalan KPUD dihadapkan pada 3 masalah utama yang mengganggu mekanisme kerjanya. Masalah pertama adalah konflik pada waktu pendaftaran calon, yakni KPU banyak diganggu oleh keributan yang terjadi di tubuh internal partai. Masalah kedua adalah fanatisme pendukung partai politik yang kandidatnya tidak lulus verifikasi, yakni orang-orang yang gagal untuk memenangi pilkada, menyita pemikiran KPUD. Masalah ketiga adalah tidak profesionalnya KPUD berdampak pada proses pilkada setelah calon-calon tersebut terpilih. Selain itu, dalam supervisi tidak bisa memperoleh hasil yang optimal, mengingat masalah internal KPU di pusat berkaitan dengan kasus korupsi. Nomor 7. Pernyataan berikut ini sesuai dengan isi bacaan di atas, kecuali A. Kepercayaan penuh yang diberikan kepada KPUD belum menjamin kelancaran proses pilkada. B. Perseteruan internal partai sering mengganggu saat pendaftaran calon. C. Olah dan sikap pendukung fanatik partai yang calonnya tidak lulus verifikasi dalam pilkada. D. Kekurang profesionalan KPUD yang berdampak pada proses pilkada. E. Program pengawasan KPUD yang berkaitan dengan masalah korupsi di pusat. Pembahasannya, berdasarkan teks tersebut, pernyataan yang tidak sesuai adalah jawabannya D. Kekurang profesionalan KPUD yang berdampak pada proses pilkada. Pilihan jawaban A, B, C, dan E semua terdapat dalam bacaan di atas kecuali D. Maka jawabannya adalah D. Nomor 8.
Ide pokok paragraf di atas adalah A. Ketidakpastian dalam pilkada. B. Tidak adanya jaminan kemandirian KPUD. C. Masalah-masalah yang dihadapi KPUD. D. Ketidaklancaran pelaksanaan pilkada. E. Penyebab ketidakmandirian KPUD. Pembahasannya, ide pokok merupakan inti dari suatu paragraf. Ide pokok dapat ditemukan di dalam kalimat utama. Ide pokok dalam paragraf tersebut adalah jawabannya C. Masalah-masalah yang dihadapi KPUD. Nomor 9. Dalam bacaan di atas, terdapat kalimat yang menggunakan tanda koma secara tidak tepat, yakni A. Kalimat 2, B. Kalimat 3, C. Kalimat 4, D. Kalimat 5, E. Kalimat 6. Pembahasannya, kita langsung melihat ke dalam kalimat 5. Pada kalimat nomor 5, tanda koma sebelum kata berdampak seharusnya dihilangkan. Maka jawabannya adalah D. Kalimat 5. Nomor 10. Kalimat nomor 6 pada teks tersebut akan menjadi kalimat baku jika diperbaiki sebagai berikut. Kecuali. Kita langsung kepada pembahasannya. Satu-satunya kalimat yang tidak baku adalah kalimat E. Mengapa tidak baku? Karena kalimat tersebut tidak memiliki subjek. Selain itu, kata kerja yang digunakan kurang tepat, yaitu kata diperoleh seharusnya memeroleh. Jawaban A sampai D itu betul, kecuali E. Maka jawabannya adalah E. Nomor 11. Dalam bacaan di atas, terdapat bentukan kata yang tidak sesuai dengan konteks kalimatnya, yakni A. Keterpercayaan pada kalimat 1, B. Keandalan dalam kalimat 2, C. Dihadapkan dalam kalimat 2, D. Memenangi dalam kalimat 4, E. Pemikiran dalam kalimat 4. Pembahasannya, untuk membuat kalimat yang baik, unsur-unsur berupa bentukan katanya harus setara. Kata kepercayaan merupakan kata yang bentukannya tidak sesuai dengan konteks. Kata yang tepat seharusnya adalah kepercayaan. Hal itu agar setara dengan kata sebelumnya, yakni kepastian. Maka jawabannya adalah A. Keterpercayaan pada kalimat 1. Nomor 12. Kata mekanisme pada kalimat 2 dalam bacaan di atas memiliki arti A. Proses kerja organisasi, B. Cara kerja organisasi, C. Hasil kerja organisasi, D. Kelancaran kerja organisasi, E. Alur kerja organisasi. Pembahasannya, kita berpatokan pada KBBI. Yang terakhir adalah KBBI 5. Mekanisme berarti cara kerja organisasi. Jawabannya adalah B. Cara kerja organisasi.